Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Di sini jadi nanti pakainya Google Meet dari Kamis. Google Meet juga termasuk nanti Google Classroom juga saya masukkan juga. Walaupun di sini saya tulis Google Meet, tapi yang jelas WA Group nanti juga masuk, Google Classroom juga masuk. Kemudian untuk hari Jumat ini bahasa Jawa, ini ada gurunya sendiri juga. Bahasa Jawa gurunya adalah Bu Sabila Pratiwi. Nah, ini nanti menyesuaikan juga di gurunya. Jadi gurunya mintanya di WA ya WA. Kalau nanti Classroom atau Google Meet juga Google Meet. Nanti tergantung dari gurunya. Terus sebenarnya untuk yang tematik ini saya sendiri, jadi nanti kalau misalnya ada waktu juga saya beri tugas. Kemudian untuk yang hari Sabtu ini PJOK juga ada gurunya sendiri, yaitu Bapak Tugiman SPD MPD. Mungkin jenengan juga sudah tahu karena beliau sudah lama sekali di SD Pengkok 3. Kemudian untuk hari Sabtu juga bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya adalah pelajaran tambahan, pelajaran baru. Sebenarnya bahasa Inggris ini tidak masuk di rapot, namun ini adalah tambahan ilmu pengetahuan dan sudah ada bukunya juga. Yang belum ambil, boleh ambil nanti di sekolah. Bahasa Inggrisnya adalah pelajaran tambahan, gurunya adalah Bu Anjan Vian. Nanti menyesuaikan juga grup, walaupun tadi masih dengan saya karena Bu Anjan izin sakit ya, Bu Anjan sakit. Semoga beliau juga lekas sembuh. Jadi jadwal ini Bapak Ibu, jadwal 1 tahun insya Allah, atau mungkin bukan 1 tahun ya, ini mungkin dalam waktu daring ya. Kalau misalnya nanti tatap muka nanti jadwalnya sudah berbeda lagi, tidak seperti ini, pasti akan lebih lama gitu. Atau mungkin kita menyesuaikan kalau misalnya sudah tatap muka, sudah diizinkan seperti itu. Yang jelas posisi daring seperti ini diharapkan tugas-tugasnya, kemudian jadwalnya bisa dipahami dengan baik. Waktunya yang jelas untuk Meet itu mulainya sekitar jam 8 seperti itu. Tapi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya bebas fleksibel, boleh malam hari, boleh sore hari dan lain sebagainya, boleh sama kawannya juga. Terus selanjutnya ya Bapak Ibu ya, selanjutnya ini tugas-tugasnya sudah selesai atau jadwalnya sudah paham ya. Kalau sudah, saya masuk ke bagaimana ke Google Classroom. Google Classroom yang belum bisa, Pak Guru buka dulu Google Classroom-nya ya. Classroom. Saya share screen di Classroom-nya sebentar. Saya ini tutup dulu. Saya share di Classroom-nya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya juga boleh. Silakan. Nah, ini ada kelas daring. Sudah kelihatan ya? Nah, kelas saya juga banyak sekali ya. Dulu saya pelatihan ini, saya sebagai siswa juga, belajar asik ini saya sebagai siswa, komik ini juga saya sebagai siswa, pelatihan GS ini juga saya sebagai siswa. Ini kelas 6, ini kelas yang lama. Kelas yang baru. Jadi saya itu walaupun guru tapi masih belajar. Saya sebagai siswa ini belum lama ini belajar asik ini saya sebagai siswa, kuisis. Nah, ini saya sebagai siswa. Nah, terus kemudian pelatihan komik ini juga belum lama, saya sebagai siswa juga. Jadi walaupun Pak guru mengajar tapi tetap belajar. Ini juga saya sebagai siswa pelatihan ini. Jadi termasuk Classroom saya pelatihannya dari sini. Gurunya ini orang Sragen juga, Pak Upik. Ini. Jadi makanya saya sebagai guru masih belajar, apalagi siswa yang masih SD harusnya lebih semangat belajar seperti itu. Nah, ini adalah kelas kita, kelas daring kelas 6 fighting ini tampilan dari Pak Guru ya, punya Pak Guru seperti ini. Jadi tugasnya sudah saya masukkan, ini ada beberapa, ada 3 ini. Biasanya
Ada 3 ini. Kalau tampilannya di punya HP-nya siswa itu mungkin tidak seperti ini, tapi ini yang jelas tugas yang ditampilkan di HP jenengan juga 3 ini seperti itu. Kemudian anggotanya di sini sudah banyak ya, siswanya sudah 27. Jadi siswanya sudah 27. Terlihat ya. Jadi siswanya sudah 27 ini. Siswa total 28. Jadi masih ada mungkin ini punya saya sendiri satu ya, berarti 26. Karena punya saya sebagai siswa juga masuk di sini satu. Jadi ada 26 siswa yang sudah masuk. Jadi tinggal 2 orang siswa yang belum masuk ke classroom. Jadi saya anggap hampir 95% sudah masuk di kelas ini. Jadi caranya untuk mengupload ini sangat mudah sekali dan filenya kecil. Jadi ini lebih mudah. Seharusnya lebih mudah daripada WhatsApp. Tapi karena mungkin jarang menggunakan, jadi susah. Tetapi ini sangat mudah dan nilai-nilai di sini sudah ada. Jadi siapa yang sudah mengumpulkan tugas di sini ada. Jadi kalau misalnya jenengan tahu di sini ada. Untuk yang MVL RZ ini kenapa dia namanya tidak sesuai? Silakan dirubah, boleh dirubah melalui emailnya. Jadi nanti biar tampil sesuai namanya. Jadi di sini ada masih kosong. Kalau yang sudah ada nilainya seperti ini sudah ada nilainya. Ada angka 100 itu sudah mengerjakan. Sudah ada angka 190 itu sudah mengerjakan. Nah, sudah Pak Guru nilai. Jadi tugas-tugas masuk di sini otomatis. Jadi nanti semuanya sudah tertampil di sini, bisa saya download, bisa nanti saya sampaikan seperti itu. Jadi semuanya sudah masuk di sini dan tinggal dilihat, Pak Guru lihat. Nah, kalau forum ini cuman seperti chat biasa, seperti di grup WA seperti itu. Di yang forum ini. Nah, kalau untuk tampilan siswa, saya buka untuk tampilan siswa ya. Bentar. Ini contohnya tampilan siswa, ini saya sampaikan, saya share screen caranya mengupload, bagaimana Google Classroom mengupload. Bentar ya, saya share screen yang lain untuk bagaimana cara mengupload. Mengupload sangat mudah mengupload sebenarnya. Di sini. Ini ada video di YouTube. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengirim tugas. Terdengar ya suaranya ya. Google Classroom yang diakses melalui HP ya, ini. Android. Ini melalui HP. Langsung. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Google Classroom yang sudah kita install di HP kita. Ini adalah aplikasi Google Classroom. Jadi kalau belum ada maka harus diinstal dulu melalui Play Store untuk HP Android atau App Store untuk iPhone. Oke, ini kita klik ya, kita tap ya, istilahnya kita tap. Kalau untuk HP bukan kita klik, kita tap. Nah kemudian kita cari kelas yang kita ikuti. Dalam hal ini adalah saya mengikuti kelas bimbingan PTK. Ini kita klik. Kemudian setelah itu kalau kita kelas itu kan kelas kita ya, kelas daring kelas 6 ya. ya. Kalau ini kan kelasnya bimbingan PTK. Sama. Kita kelas Word itu tugas kelas. Kalau bahasa Indonesianya tugas kelas yang diberikan kepada kita. Nah, ini adalah tugasnya. Di HP panjenengan. Kalau boleh dibuka juga boleh. Nah, tugasnya di situ baru satu. Nah, setelah itu kita tap your work ya. Kita tap your work. Nah, setelah itu jadi sini diklik ada your work. attachment ya. Attachment ini kita tap. Nah, setelah itu cari file. Kita tap file ya. Nah, boleh ini pakainya file kalau sudah difoto sebelumnya, pakainya file, diklik file. Atau Bapak Ibu kalau misalnya siswa itu yang misalnya pengen belum memfoto, itu pakainya tag foto. Tag foto ini langsung kamera. Jadi diklik tag foto itu nanti langsung dipaskan yang mau difoto tugasnya. Itu difoto langsung masuk seperti itu. Jadi tidak perlu mencari file, tidak susah-susah mencari file. Kalau file ini nanti kita cari gambarnya yang sudah difoto tadi, kita cari
kita cari. Jadi sebenarnya lebih mudah yang tag foto, jadi langsung kamera. Nanti kalau menulis tugas, nanti mungkin Bapak Ibu meminta kepada anaknya atau putra putrinya ditulis namanya, karena kalau di foto biasanya tugasnya itu kan tidak ada nama di situ. Nah, nanti tulis nama di atasnya, itu lebih bagus. Nah, ini pakainya file ya, pakainya Nah, file. kita cari sekarang filenya yang akan kita kirim. Nah, Misalkan ini dicari filenya di sini. filenya itu adalah ini ya, ini misalkan ya. Nanti kalau belum ketemu ya kita cari dulu bagaimana cara mencari. Klik saja atau tap saja ini ikon garis tiga itu. Sebanyak 3 ini kita tap, ini adalah menu atau manajer file untuk mencari file. Nah, bisa kita cari sesuai yang kita simpan di mana, mungkin di download. Nah, di gambar biasanya digambar kalau yang sudah ke kamera itu biasanya digambar. Boleh video juga. Jadi Google Classroom itu boleh gambar, boleh video, boleh audio. Jadi semuanya bisa. Semuanya bisa. Gitu. Mungkin jadi sangat mudah sekali. Jadi saya cepatkan saja. Sangat mudah. Ini hanya mencari file saja. Tab. Nah, terus kemudian tab lagi menu file misalkan. Misalkan ini yang kita kirim masih loading. Kita tunggu masih loading. Di upload itu kan ya, sudah atau diunggah. Jadi kalau sudah masuk di sini di your work, ini tinggal turun in atau serahkan bahasa Indonesianya. Nanti kalau punya Bapak Ibu bahasa Indonesia ya serahkan. Tapi kalau bahasa Inggris namanya turun in. Jadi klik saja kalau yang warna hijau itu turun in. Nah, terus kemudian turn in artinya menyerahkan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalau belum diserahkan belum saya terima. Tapi kalau sudah di komentar pribadi yang kita tujukan kepada mentor atau boleh komentar ya. Kalau boleh tidak bisa juga. Kita ketik. Jadi komentar ini bebas. Mohon di koreksi kayak gitu. Boleh. Atau ini tugas saya Pak Guru kayak gitu juga itu boleh. Kita tap tombol turn in. Klik lagi klik turn tombol turn in. Yang jelas turn in lagi. Kemudian sudah. Nah, kalau sudah unsubmit seperti ini berarti sudah saya terima ya. Jadi tombol turn in sudah tidak ada berarti sudah Pak Guru terima. Yang tadi kita tulis ini juga sudah masuk di HP Pak Guru. Menu atau tombol kirim yang ini ya. Nah, itu komentarnya ya, bisa. Kirim. Itu seperti WA biasa. Jadi kita sudah berhasil mengirim tugas. Nah, seperti itu saja ya. Sangat mudah untuk mengirim file. Sebenarnya sangat mudah sekali, mudah daripada WhatsApp juga sama mencari file gitu, tinggal kirim. Di situ juga mencari file, terus kemudian dikirim. Jadi sama persis, sangat mudah. Jadi kalau misalnya alasan tidak bisa itu belum membuka sebenarnya, belum membuka aplikasi Google Classroom-nya. Jadi lebih enak ini karena nanti kenapa lebih enak karena semua tugas akan tertampil di misalnya dicari dari awal tugas saya Pak itu nanti akan ada di situ, misalnya di print mau di print juga ada semuanya di situ. Tapi kalau di WA nanti sudah kapasitas penuh nanti hilang, habis hilang, otomatis hilang. Tapi kalau di Google Classroom itu bukan di HP menyimpannya tetapi langsung di internet ya, namanya Google Drive. Nah, langsung di Google Drive. Jadi bukan di HP, tapi langsung di internet. Jadi sewaktu-waktu kita buka Google Classroom-nya ada semuanya. Dan itu akan tertata rapi. Kalau di Pak Guru akan tertata rapi. Jadi kenapa saya pakai Google Classroom? Alasannya itu tidak tertindih-tindih dengan WA yang lain. Dan satu kelas. Karena Pak Guru juga punya kelas yang saya juga belajar kelas yang lain seperti itu. Jadi itu alasan kenapa pakai Google Classroom. Jadi yang di sini Pak Guru harapkan yang Bapak Ibu yang hadir harusnya tiap hari, terutama tugas yang 3 itu yang sudah saya masukkan di Google Classroom nanti besok itu atau mungkin setelah ini atau mungkin ya kalau longgar itu bisa diserahkan melalui Google Classroom-nya. Pak Guru tunggu seperti itu. Nanti kalau kesulitan boleh tanya kawannya. Boleh tanya Pak Guru kok seperti ini atau boleh nanti siswanya datang ke rumah atau nanti datang ke sekolah membawa HP-nya biar Pak Guru beritahu seperti itu. Jadi kalau kesulitan itu jangan diam diri. Jadi Pak Guru harapkan Bapak Ibu meminta misalnya
Kalau kesulitan susah itu jangan dipendam, maksudnya tanya Pak Guru atau tanya temennya, atau tanya orang lain atau tanya kakaknya dan sebagainya. Mungkin datang ke rumah Pak Guru atau mungkin datang ke sekolah. Pak Guru insya Allah kalau misalnya seringnya juga di sekolah, tapi kadang juga saya daring dari rumah. Tapi ya nanti kalau lihat jadwal, nanti tanya dulu Pak Guru pagi hari di daring dari rumah atau daring dari sekolah, seperti itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu, dan saya harapkan yang hadir di sini nanti meminta siswanya untuk melalui Google Classroom ini. Walaupun sebenarnya apakah tidak diterima lewat WA, ya tetap saya terima. Kalau misalnya terpakai tetap saya terima. Tapi nanti saya kesusahan untuk mencari filenya. Nanti malah saya tidak nilai sebenarnya. Nanti tertindih-tindih masalahnya, tertindih-tindih. Jadi sudah ngirim tapi sudah ya saya bilang iya saja, nanti ketindih-tindih file yang lain nanti saya lupa. Tapi kalau di Google Classroom sekali saya buka, oh ada yang sudah menyerahkan, nanti saya nilai seperti itu. Jadi ketahuan, lebih enak menilainya. Mungkin Google Classroom seperti itu cukup. Nanti kita bisa berjumpa di lain kesempatan untuk Google Classroom. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Boleh angkat tangan atau langsung bertanya terkait dengan Google Classroom atau yang sebelum-sebelumnya tadi yang sudah saya sampaikan. Tinggal satu lagi mungkin nanti materi terakhir. Ada? Ada mboten Bapak Ibu? Sudah jelas nggih? Bisa nggih? Ini sangat mudah, jadi seperti WA biasa, seperti WA nyari file gitu tinggal kirim gitu. Di sini juga. Nah, cuman bedanya dia namanya turn in kayak gitu, turn in atau serahkan, sama saja. Dan aplikasi ini sangat ringan sekali juga. Sudah jelas berarti ya dari pertanyaan. Ini saya tutup presentasinya, saya ganti yang lain. Nah, sekarang materi terakhir dari saya sebelum ditutup, sampai jam 9 insya Allah, mungkin lebih ya sedikit gitu. Biar tidak kemalaman. Saya share screen lagi. Nih. Saya share screen lagi. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu ya? Ini adalah SD Negeri Pengkok 3 mempunyai program baru. SD Negeri punya program baru, yaitu program tahfidz. Jadi program tahfidz ini program baru yang di launching tahun ini. Jadi tahun 2021-2022. Program baru dari SD Negeri Pengkok 3 mengadakan program tahfidz. Nanti targetnya lulus kelas 6 hafal juz 30. Jadi putra-putri Bapak Ibu, kalau misalnya nanti semangat, insya Allah nanti di akhir kelulusan ini, saya targetnya di akhir kelulusan ini, kelas 6 ini, sebenarnya prosesnya dari kelas 1 ya prosesnya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang belum hafal juz 30 ya enggak apa-apa, karena memang putra-putri Bapak Ibu kan sudah kelas 6 sekarang ya. Tapi ini prosesnya sebenarnya dari kelas 1, ada berapa surat, nanti terkumpul, nanti kelas 6 sudah lulus, maksudnya sudah hafal kayak gitu. Tapi nanti target saya untuk kelas 6 semoga bisa kurang lebih 5-10 yang hafal gitu, yang hafal juz 30, 5-10 kurang lebih. Nanti untuk karena kita mendengar atau kita semuanya mungkin mendengar, membaca, atau mungkin pernah mendengar Ustadz bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran, ini ya, bacalah Al-Quran bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya atau bagi para penghafalnya. Hadis riwayat Muslim, jadi ini hadis sahih. Jadi seseorang apabila kita menghafal Al-Quran, maka ini akan menjadi syafaat. Ini adalah bekal kita di akhirat. Walaupun kita hafal cuma satu surat, insya Allah satu surat itu
bisa menjadi syafaat kita nanti ketika kita di akhirat kayak gitu. Dan mungkin saat ini ya Bapak Ibu ya, saat ini masih masa pandemi, tidak boleh di sekolah, makanya ini salah satu program yang menjadi unggulan saya untuk tatap muka. Jadi nanti saya akan tatap muka untuk program khusus ini, program tahfiz ini, namun tidak di sekolah. Jadi nanti saya akan tatap muka di masjid. Jadi tidak di sekolah biar tidak dilihat banyak orang seperti itu. Karena kalau misalnya di sekolah nanti dilihat sebenarnya ada yang tidak suka, nanti dilaporkan malah sekolah yang kena. Tetapi kalau di masjid kan seakan-akan ini adalah memang program masjid seperti itu. Kalau di masjid kan agak, kalau ditengok kan agak longgar. Jadi nanti di masjid saya mulai besok hari Senin. Jadi walaupun hari Senin puasa atau mungkin hari Senin Selasanya Idul Adha, tetapi tetap saya jadwalkan nanti kelas 6 hari Senin. Nanti kalau Selasa kelas 5 ini kan libur karena Idul Adha ya. Hari Senin nanti saya mulai pertama atau perdana untuk kelas 6. Kelas 6 nanti mulainya jam 8. Jadi Bapak Ibu nanti mengarahkan anaknya atau putra-putrinya sebelum jam 8, berarti setengah 8 seperti itu. Nanti bukan seragam merah putih tapi kita pakainya gamis ya, seperti kita ngaji seperti kita ngaji nanti di masjidnya Masjid Nurul Huda. Jadi nanti di Masjid Nurul Huda. Jadi nanti di Masjid Nurul Huda ya. Masjid Nurul Huda. Jadi di Masjid Nurul Huda. Di Masjid Nurul Huda. Semoga nanti tidak ada kendala di sana. Jadi mulai hari Senin kita belajar menghafal Al-Quran untuk khusus kelas 6 nanti di Masjid Nurul Huda. Jadi ini ya di Masjid Nurul Huda ini. Oke, ini ya jadwal dari hari Senin depan. Jadi besok Minggu terus kemudian Senin. Jadi putra-putri panjenengan nanti juga saya share di grup WA bahwa hari Senin kita akan sekolah. Bahasanya bukan sekolah ya, kita ngaji. Kita mengaji, sudah saya siapkan kartunya, nanti kartu hafalannya. Sudah saya siapkan. Hafalannya seperti ini. Jadi kartu hafalannya seperti ini. Nanti kartu hafalan atau jurnal harian hafalan, jurnal hafalannya. Jadi nanti sementara ini saat ini putra putri panjenengan nanti hafal surat berapa nanti akan tertulis di sini, nanti terus tambah selama. Yang sekarang mungkin baru hafal surat Anas atau Al-Fatihah ya nggak apa-apa karena kita mulai memang dari awal gitu. Jadi tidak mungkin satu anak dengan anak yang lain mungkin berbeda, tidak masalah karena memang kemampuan juga berbeda-beda. Jadi ini diharapkan walaupun nanti kita hafal satu surat atau mungkin 2 surat, insya Allah nanti itu menjadi bekal kita memberi syafaat kita di rumah. Jadi anak SD atau mungkin masa-masa SD itu biasanya kalau menghafal itu mungkin susah, tapi ketika sudah hafal itu membekas sekali, dan nanti ketika sudah besar dia tidak perlu menghafal lagi, dia sudah hafal terus. Nah, ini adalah materi saya yang terakhir Bapak Ibu ya, yang terkait dengan program tahfidz. Jadi Pak Guru harapkan nanti semuanya bisa ikut, siswa-siswanya semuanya bisa ikut dan semuanya bisa berjalan dengan baik untuk kegiatan tahfidz ini. Nah, karena ini cuma 1 minggu 1 kali, jadi diharapkan ya mengikuti terus kayak gitu, dan ustadznya bukan saya
bukan saya yang memantau, nanti ada ustadz sendiri. Kami meminta ustadz dari luar, jadi bukan Bapak Ibu guru. Namun juga ada Bu Guru juga, Bu Lutfi juga memantau, nanti saya juga memantau. Jadi ini adalah program unggulan di SD Negeri Bengkok 3 yang saat ini diluncurkan. Ini berbeda, maksudnya di SD negeri mungkin ada sebagian tapi jarang, jadi jarang. Ini adalah mungkin yang banyak itu di SDIT, SD Islam Terpadu. Mungkin SD yang berbasis Islam. Kalau mungkin di SD atau di MI tidak heran ya kalau MI memang basicnya Islam. Tapi kalau di SD negeri kan memang basicnya negeri, jarang mungkin ya. Nah, ini adalah memang program unggulan. Jadi agar tujuan kami itu tidak kalah dengan yang MI seperti itu, dan ini membawa manfaat terutama untuk siswanya dan juga untuk orang tua siswa. Jadi syafal itu bisa untuk yang menghafal, bisa untuk juga kedua orang tuanya kayak gitu. Dan ini bukan di dunia, jadi ini targetnya di akhirat. Makanya sebenarnya ini adalah program yang sangat-sangat baik. Tujuan kita bukan hanya nanti mencari pekerjaan. Kalau biasanya sekolah negeri, SMP negeri, terus kemudian SMA negeri atau SMK negeri nanti cari pekerjaan. Tapi ini kita programnya jauh, bukan lagi mencari pekerjaan, tapi kita programnya setelah mati atau akhirat, agar nanti tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semoga kita berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi kemudian saya minta ini ada website. Informasi ini sebenarnya nomor saya juga. Ada website di SD Negeri Bengkok 3, mohon sering memantau. Ini sudah punya website sendiri, SD Negeri SDN Bengkok 3.sch. Ini resmi ya. SCH itu sekolah, ID itu Indonesia. Jadi mungkin di sekolah di satu kedaung atau bahkan satu kabupaten itu yang punya website sekolah seperti ini mungkin hanya beberapa saja. Mungkin satu Bengkok baru SD Bengkok 3. Ini adalah launching juga. Maksudnya kita beda dengan SD yang lain. Jadi kita lebih daripada yang lain insya Allah. Jadi program-program seperti ini insya Allah kita terdepan seperti itu. Terutama program tahfidz ini juga terdepan. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa, tanjakan yang luar biasa daripada SD Negeri Bengkok 3. Makanya tahun ini mungkin berkat doa panjenengan semuanya juga, tahun ini siswa Bengkok 3 itu sangat banyak, terbanyak sekecamatan Kedaung. Jadi siswanya itu terbanyak hanya mendapat kelas 1-nya ya. Jadi siswanya itu terbanyak mendapat kelas 1-nya itu sekecamatan Kedaung, jumlahnya sekarang 38 siswa. Jadi siswa kelas 1 SDN Bengkok 3 itu 38 siswa. Itu terbanyak sekecamatan Kedaung. Yang lainnya paling 28. Ada yang cuma 10, ada yang 12, ada yang cuma 5. Jadi satu sekolah itu hanya dapat 5, ada yang 6 kayak gitu. Bahkan ada yang dapat sedikit. Ada yang mungkin ada yang 28, rata-rata 28 karena maksimal sebenarnya 28. Makanya kami di SD Negeri Bengkok 3 38 kami membuka A dan B, jadi 2 rombel, 2 kelas. Kelas 1-nya membuka 2 kelas. Ini mungkin berkat doa panjenengan semuanya juga. Jadi pengembangan di samping kita program-program ada buktinya. Maksudnya buktinya salah satunya bukti nyata real yang Bapak Ibu bisa lihat kena SD Negeri Bengkok 3 maju itu adalah pendaftaran siswa baru dan juga lulusan kemarin. Lulusan kemarin itu hanya 2 orang, itu sebenarnya saya juga sedih. Ada yang di PGRI 2 orang itu sudah saya parani juga ke rumahnya, itu saya minta maaf kayak gitu. Mungkin ya bukan harapan kita, tetapi ya semoga nanti tahun ini putra-putri panjenengan ini sesuai harapannya, nanti minta maksudnya keinginannya di SD SMP negeri atau keinginannya di pondok dan sebagainya bisa sesuai harapan. Makanya kita harapan itu ya mulainya dari sekarang kayak gitu. Mulainya dari sekarang kita semangati kayak gitu. Karena kenapa kita semangati? Karena saya ini di Bengkok dan Bengkok ini luar biasa. Jenengan semuanya juga luar biasa, Bapak Ibu semuanya luar biasa, sudah bahasanya sudah
memikirkan anaknya, sangat-sangat memikirkan anaknya, anak saya nanti jadi apa seperti itu. Nah, saya Pak, saya Bapak Ibu cerita sedikit flashback kemarin. Saya itu dulu mengajar sangat-sangat di pelosok kayak gitu. Mengajar sangat-sangat di pelosok dan kondisinya mungkin jenengan sendiri tidak tahu kondisinya di sana. Saya mengajar di pelosok, pernah juga di Pulau Aceh, di Banda Aceh lebih naik lagi seperti itu. Saya juga mengajar pernah di Malaysia seperti itu. Malaysia kurang lebih 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun. Sebelum saya di Pengkok 3 ini, saya mengajar di Malaysia seperti itu. Ini tinggal beberapa. Ya ini saya sudahkan ya, sudah jam 9 lebih. Mohon maaf kelebihan juga. Mungkin ini yang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi komitmen untuk siswa-siswinya, untuk putra-putrinya seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan berbicara. Halo Bapak Ibu, masih on? Masih mendengarkan? Untuk Masih, program tahfidnya mulai hari Senin, Pak. Jam 8 Ya, gitu. ya kelas 6 hari Senin. Jadi kelas 6 hari Senin ini saya sudah konfirmasi sama masjid, saya sudah konfirmasi sama ustadznya. Jadi hari Senin sudah mulai untuk kelas 6. Tapi untuk kelas 5 kan Idul Adha jadi libur. Nanti kita mulai lagi mungkin Rabu apa Kamis apa Jumat seperti itu. Karena nanti Idul Adha itu kan harus libur. Kayak gitu. Daring gitu. Enggak, ini khusus tahfidz bukan daring. Khusus tahfidz nanti di masjid. Masjid Nurul Huda. Ya, tahu nggih? Itu di dekatnya Mbah Lurah Hardi. Mbah Lurah Mantan. Di utaranya itu. Masjid Nurul Huda itu di utaranya Mbah Lurah Hardi atau dekatnya Pak Muhari. Oh, nggih. Jam 8 ya, jam 8. Jam 8 nanti sampai jam 9, 1 jam. Kurang lebih lah 1 jam gitu. Ini bukan daring ya tahfidz ini ya. Tapi tatap muka di masjid. Ada lain lagi? Pak mau tanya, untuk tahfidznya itu wajib atau gimana? Wajib Bu, wajib. Ini program sekolah, jadi wajib harus diikuti. Karena setiap siswa punya jurnal gitu. Enggak apa-apa nanti kalau misalnya baru 1 surat atau belum hafal sama sekali juga enggak apa-apa. Nanti kita bimbing sama-sama. Walaupun nanti nambahnya 1 tahun 1 surat atau 2 surat ya tidak masalah kayak gitu. Yang penting kita belajar. Kayak gitu. Ada lain lagi? Tidak ada? Cukup nggih. Terima kasih Bapak Ibu kami ucapkan yang sudah hadir pada malam hari. Nanti yang tidak hadir nanti saya rekam, jadi nanti saya masukkan di YouTube mungkin, jadi nanti bisa melihat. Jadi Bapak Ibu atau mungkin yang tidak hadir pada kesempatan malam hari ini, sebenarnya saya tadi terlambat merekam ya. Mungkin nanti bisa melihat kembali apa yang saya sampaikan seperti itu. Jadinya tidak terlewati. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak hadir bisa melihat atau mendengarkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum ditutup ada yang ditanya lagi mungkin terakhir? Cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi Pak Guru harapkan itu tadi. Semoga kita semuanya sukses sesuai harapan kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Pak Guru cukup sekian. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, boleh keluar atau nanti saya tutup. Terima kasih.